Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini kita boleh tetap kuat, tetap sehat semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita mau fokus lebih dalam lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Terlebih dahulu kita menaikkan doa syukur kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan bersyukur karena kebaikan-Mu Tuhan yang sudah Kau nyatakan dalam hidup kami. Hingga sampai hari ini kami boleh tetap sehat, tetap kuat semua karena kemurahan Tuhan. Saatnya Kau masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami supaya kami boleh layak masuk hadirat-Mu yang kudus. Biar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan boleh berbau harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyenangkan Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, karena Kau sangat baik dalam hidup kami. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Pengampunanmu Tuhan.
Tuhan, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Katakan pengampunan yang Kau beri. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri. Sekali lagi katakan. Pengampunan yang Kau beri. Amin. Pulihkanku, Mari sembah Tuhan. Angkat suaramu. Bersyukur. Bersyukur buat kasih setiamu. Buat pengampunanmu yang Kau nyatakan. Betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Kau hapus semua kesalahanku.
layak ditinggikan, dimuliakan sampai selama-lamanya. Semuanya siap menyenangkan hati Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saatnya kita mau masuk untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebab Dia Yesus yang penuh kuasa. Kita mau undang Tuhan Yesus hadir supaya kuasanya mengalir melawat setiap kami saat ini. Kami yakin Tuhan akan melawat setiap hati-hati kami. Kami disegarkan dengan kuasa Tuhan. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk penyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, layaknya pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Kau hadir di tengah-tengah pujian kami. Kuasa-Mu mengalir. Kita mau katakan sama-sama dengan penuh semangat. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk penyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Yesus selama-lamanya. Sebab hanya Engkau yang layak dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Raja di atas segala raja. Hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Semuanya siap memuliakan nama Tuhan kembali. Sebab ada kuasa.
Di dalam darah Yesus ada kuasa dalam darahnya yang mengalir untuk mengampuni semua kesalahan kita. Mari kita memuji Tuhan kita yang dahsyat, yang luar biasa. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat keselamatanmu berharga, darah domba Allah berkuasa. Lagi katakan, Maukah kau bebas dari si jahat? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Maukah kau hidup suci dan selamat? Darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak. sekali lagi katakan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Ada kuasa di dalam darah anak domba Allah. Puji Tuhan. Saatnya kita mengarahkan hati dan pikiran jiwa kita untuk masuk mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita mau fokuskan lagi untuk menyenangkan hati Tuhan, mengingat penderitaan Tuhan di kayu salib. Sebab ada satu bukit yang ada di sekitar jauh di sana, di mana ada salib yang berdiri, salib yang sanggup memampukan kita untuk mendapatkan pengampunan. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ada satu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar
nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Apa kabar dengan Bapak Ibu serta saudara sekalian? Doa saya Bapak Ibu serta saudara sekalian di rumah dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat selalu. Puji nama Tuhan. Hari ini saya mau berkhotbah serial tentang 7 perkataan Yesus di salib. Diawali dengan tema yang pertama yaitu mengampuni. Saudara, mari kita bersama-sama buka Alkitab di dalam Injil Lukas 23 ayatnya yang ke-34. Injil Lukas patsalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Berfirmanlah pada pagi ini dan kami siap mendengarkannya. Urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. 7 perkataan Tuhan Yesus di salib, saya akan sampaikan itu dalam khotbah seri. Haleluya. Dalam Injil Lukas patsalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-34 kita sudah baca pada pagi hari ini, dan hari ini saya bicara tentang mengampuni. Ketika kita difitnah, ketika kita diperlakukan dengan tidak baik, kita bersedia untuk mengampuni. Ketika kita dianiaya, kita bersedia mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu serta saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, apa artinya mengampuni? Mengampuni artinya memaafkan. Mengampuni dalam bahasa Yunani sama halnya dengan memaafkan kesalahan orang lain sekaligus melupakan kesalahan orang lain. Saudaraku, seringkali kita memaafkan orang, tapi kita tidak mampu melupakan kesalahan orang. Kita suka ingat kesalahan orang. Nah, hari ini Alkitab mengajar kita agar supaya kalau kita mengampuni kesalahan orang, sekaligus kita melupakan kesalahan perbuatan mereka. Saudara-saudara, di dalam doa Tuhan Yesus dikatakan bahwa ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, doa Tuhan Yesus di atas kayu salib tentang mengampuni, pertanyaannya, mungkin Bapak Ibu bertanya, apakah Tuhan Yesus tidak tahu perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang Yahudi dan tentara Romawi yang begitu kejam? Saya mau beritahukan, Allah kita Allah Maha tahu. Alamat mereka, rumah mereka, tempat tinggal mereka, Tuhan tahu. Perbuatan kasar mereka, perlakuan mereka buruk kepada Yesus, Tuhan tahu. Ya, Tuhan juga mengenal pribadi mereka masing-masing. Namun, kita tahu bersama-sama, Tuhan Yesus berdoa kepada mereka, orang-orang jahat yang melakukan perbuatan jahat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa buat mereka. Tujuan apa Tuhan Yesus berdoa dan mengampuni kesalahan mereka? Yaitu Tuhan Yesus juga berdoa pengampunan kepada mereka dan kepada isi dunia ini. Karena kebutuhan terbesar dunia pada saat itu dan pada sekarang ini adalah kebutuhan tentang pengampunan akan dosa manusia. Saudara, perkataan pertama dari Tuhan Yesus di atas kayu salib ini adalah kata-kata yang penuh pengampunan. Kata-kata Yesus yang luar biasa, yang penuh kelemah lembutan, yang dia ucapkan di atas kayu salib terhadap lawan-lawannya, yang dikuasai amarah, yang dikuasai oleh kebencian.
dikuasai oleh kemunafikan. Kenapa saya katakan mereka itu orang-orang munafik? Karena apa? Sebagian dari mereka itu yang tadinya mengeluk-elukan Yesus, Hosana, Hosana, sekarang mereka katakan salibkan dia, salibkan dia. Ada banyak orang yang sekarang ini berlaku seperti itu. Ya, kadang-kadang kita katakan puji Tuhan, haleluya. Tapi pada hakikatnya perbuatan kita menyalibkan Yesus. Oh saudaraku, Tuhan Yesus tidak senang dengan kehidupan seperti itu. Nah, kekasih dalam Tuhan, kata-kata Tuhan Yesus di atas kayu salib diperdengarkan kepada musuh-musuhnya yang kejam. Ya, Tuhan Yesus menaikkan doanya di atas kayu salib. Doa Yesus tentang pengampunan berbicara tentang belas kasihan kepada orang-orang jahat yang telah membunuhnya, yang telah menyalibkannya. Nah saudara, kata pengampunan Tuhan Yesus di atas kayu salib ini menjadi pelajaran juga buat kita pengikutnya. Ya, ketika saudara dan saya menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit di dalam hidup ini, sekarang ini. Pelajaran Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita agar supaya kita sebagai orang Kristen juga dapat melepaskan pengampunan kepada setiap orang yang berusaha untuk menghancurkan akan pekerjaan kita. Ada orang-orang tertentu di mana mereka punya niat jahat untuk menghancurkan usaha atau bisnis kita. Kalau di dalam gereja ada orang-orang yang berniat jahat untuk menghancurkan pelayanan. Saudaraku, ada juga saudaraku yang kita tahu bersama-sama. Mungkin hari-hari ini kita tahu mereka begitu emosi dan marah tentang peristiwa yang terjadi di mana orang memperlakukan mereka dengan perlakuan yang buruk, ya, perlakuan yang jahat. Nah, saudaraku, ada orang juga salah mengerti dengan kita, ya, dan ada juga sengaja mengeluarkan kata-kata yang kotor disampaikan kepada kita. Padahal kita tidak salah apa-apa. Ada juga orang yang sengaja menyakiti hati kita. Dia mengeluarkan perbendaharaan dalam mulutnya yang jelek yang disampaikan kepada kita. Kita tidak tahu kenapa orang itu begitu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada kita. Nah, ada juga saudaraku, ya, kita sudah bantu, ya, kita sudah tolong, tapi akhirnya dia juga merusak, menghancurkan usaha kita. Ada juga saudaraku, ada orang-orang tertentu marah kepada orang lain, dia melampiaskan kemarahannya kepada kita. Kita tidak mengerti orang-orang seperti itu, ya. Ada juga orang yang mengkhianati kita, orang-orang di sekitar kita, ya kita baik sama dia, ternyata dia mengkhianati kita. Nah, ada juga orang melakukan jahat terang-terangan. Apa itu Pak Pendeta? Memfitnah kita. Saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan tentang mereka yang berbuat jahat kepada saudara? Ya, Alkitab katakan, doa Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus katakan kepada mereka yang jahat itu, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kata-kata Tuhan Yesus tentang pengampunan atas dosa dan kejahatan manusia. Karena Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus katakan, karena mereka tidak tahu. Saudaraku, ini hal yang luar biasa. Karena apa? Mereka belum diterangi oleh firman Tuhan. Mereka hidup di dalam kegelapan. Sehingga Tuhan Yesus membuat pernyataan bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku, apa dampaknya? Atau akibat jika kita menerapkan pengajaran Tuhan Yesus tentang mengampuni orang dan melupakan kesalahan orang lain. Ada 3 hal yang kita akan peroleh jika kita belajar mengampuni orang dan melupakan kesalahan orang. Pertama, saat kita mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain, maka kita akan hidup
di dalam kemerdekaan rohani. Kita tidak akan merasa terikat lagi. Kenapa saudaraku? Karena kita belajar untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Yang kedua, ya, saat kita mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain, itulah kunci saudara dan saya akan diberkati. Kalau orang yang kita ucapkan tidak layak menerima berkat pengampunan, maka berkat itu akan datang kepada kita. Dan yang ketiga, jika kita mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain, dengan demikian kita sedang membuka pintu berkat yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Saudaraku, luar biasa. Saudara, kalau kita mengampuni orang, oh sebentar lagi kita akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saudaraku, puji Tuhan, Tuhan mengajar kita untuk belajar mengampuni. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus naik di atas bukit Kalvari. Doa yang Tuhan ucapkan dari 7 perkataan yang pertama, yaitu pengampunan. Karena apa? Pengampunan itu sangat penting dalam kehidupan saudara dan saya sebagai pengikut Kristus. Saudaraku, saya akhiri dengan sebuah kisah nyata Presiden Afrika Selatan yang bernama Nelson Mandela. Ketika dia berada di penjara karena apartheid, ya kita tahu bersama-sama, dia sebelum dia jadi presiden Afrika Selatan, dia dimasukkan ke dalam penjara ini, Nelson Mandela. Saudaraku, waktu dia di penjara kurang lebih 27 tahun dia di penjara, ada seorang sipir yang menyiksa dia tiap hari, ya. Bahkan yang dia tidak lupakan, Nelson Mandela katakan yang dia tidak lupakan, pada satu waktu sipir ini dia gantung kakinya Nelson Mandela di atas dan kepala Nelson Mandela di bawah, ya. Dan setelah itu dia dia memberikan air seni, dia kencingin ini Nelson Mandela. Saudaraku, satu ketika saat Nelson Mandela ini keluar dari penjara, ya, dia bebas, kemudian dia terpilih menjadi presiden Afrika Selatan, maka satu waktu ia menyuruh ajudannya untuk mencari sipir yang mana bertahun-tahun menyiksa dirinya di dalam penjara. Lalu ajudannya menemukannya sipir ini, dan sipir itu membawa sipir ke depan Nelson Mandela. Nah, saudaraku, sipir tersebut ketakutan secara luar biasa. Kenapa? Ia berpikir Mandela akan membalas dendam dan menghukumnya balik, ya. Tapi apa yang terjadi? Tidak demikian. Dengan tulus Mandela justru memaafkannya dan mengampuni sipir penjara tersebut yang menyiksanya bertahun-tahun. Mandela memeluk sipir tersebut sambil berkata, hal yang pertama kulakukan saat aku jadi presiden adalah memaafkanmu. Saudaraku, ini pengajaran Tuhan Yesus. Ada orang mungkin berbuat jahat kepada kita hari-hari ini. Saudara tidak perlu menangis. Lepaskan pengampunan kepada orang yang membenci kita. Lepaskan pengampunan kepada orang yang terang-terangan menganiaya kita. Lepaskan pengampunan kepada mereka yang memfitnah kita. Saudaraku, ketika kita melepaskan berkat pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita, pastikan saudara dan saya akan diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan tentang pengampunan yang Tuhan Yesus ajarkan. Mari kita terapkan pengampunan itu, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kekasih dalam Tuhan, mungkin saat ini saudara kecewa dengan orang yang menyakiti hati saudara. Dengarkan baik, saya ingin berdoa. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian sedang mengalami kekecewaan.
Dan saya percaya setelah saya doakan, Bapak Ibu akan mengalami kemerdekaan secara rohani. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang kami kenal dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah menyampaikan firman tentang pengampunan yang Tuhan Yesus ajarkan ketika Tuhan Yesus berada di masa-masa yang sulit di atas kayu salib. Tuhan melepaskan pengampunan kepada musuh-musuhnya yang berbuat jahat. Dan hari ini hamba berdoa buat setiap kami yang sedang mengalami kekecewaan, yang sedang mengalami ikatan kebencian. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biar kiranya setelah mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini, kami semua, saudara-saudara kami yang sedang mendengarkan firman, siap untuk melepaskan pengampunan. Ketika kami mengampuni orang bersalah kepada kami akan hidup merdeka secara rohani dan kami akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita mau aplikasikan semua firman Tuhan yang diajarkan untuk memberikan yang terbaik. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan bersyukur buat firman yang sudah ditaburkan pada hari ini. Saatnya kami memberikan persembahan kami yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan dan dapat digunakan untuk melayani Tuhan dimanapun gereja ini berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Amin. Allah sanggup melakukan apa yang tak pernah kita lihat, tak pernah kita dengar, tak pernah timbul dalam hati. Itu yang Tuhan sediakan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang. Sekali lagi katakan, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Biar kita mau serahkan seluruh hidup kita. Biar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menaungi, Tuhan yang melingkupi setiap kehidupan kita. Agar saat badai, kita boleh menjadi umat yang pemenang. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku
Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan, saleh-saleh Kristus, mari kita bangkit berdiri dan saatnya kita akhiri ibadah pagi ini. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang besar dari Kristus Yesus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kami dari saat pagi ini sampai Maranatha, Kristus Yesus Tuhan datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ibadah telah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.